bersama saya Dede Febrianti dari SMPN 1 Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, CGP Angkatan 10 Jawa Barat. Pada kali ini saya bersama dengan Bapak Indra Hadiat Permana, Guru Bahasa Indonesia di SMPN 1 Sodong Hilir, yang pada saat ini kami akan melaksanakan percakapan praobservasi. Ya, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Indra? Alhamdulillah baik Bude. Iya, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Pak Indra. Itu sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Ya. Nah, sebelum nantinya saya akan melaksanakan supervisi kelas. Ya. Adapun tujuan dari supervisi yang saya laksanakan yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Nah, kenapa kita lakukan percakapan praobservasi ini? Yaitu sebagai persiapan awal agar lebih siap dan lebih percaya diri nantinya Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke Bapak, ada beberapa pertanyaan yang saya akan lakukan kepada Bapak, akan utarakan. Yang pertama yaitu pertanyaannya terkait dengan tujuan pembelajaran ya Bapak. Nah, tujuan pembelajaran apa yang akan nanti Bapak sampaikan pada saat pembelajaran di kelas? Ya, terima kasih Bu Dede. Memang harus penting sekali ya Bu Dede dalam proses pembelajaran. Jadi intinya kita harus ada dulu namanya persiapannya dalam proses pembelajaran. Ya baiklah, saya akan menjawab tadi pertanyaan dari Bu Dede. Apa tujuan yang saya ingin pelajarkan kepada peserta didik, yaitu tentang mengidentifikasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks LHO, laporan hasil observasi. Itu adalah tujuannya. Baik, itu tujuan yang akan Bapak laksanakan nanti ketika proses pembelajaran ya Bapak. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu area pengembangan apa yang akan nantinya Bapak laksanakan di dalam kelas? Area pengembangan yang saya lakukan itu mungkin ada dua ya Bude, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Kalau pengetahuannya itu mengidentifikasi informasi, menggali informasi-informasi dari teks laporan hasil observasi. Kalau keterampilannya itu adalah menulis dari teks laporan hasil observasi. Jadi ada dua ya Bapak, ada terkait dengan pengetahuan, ada pengetahuan dan keterampilan. Ya, baik, itu sebagai area pengembangan yang akan nanti Bapak laksanakan di dalam kelas. Oke Bapak, yang ketiga yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu terkait dengan strategi pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran. Ya, sesuai dengan zaman sekarang ya Bude, kurikulum Merdeka itu sebenarnya strategi yang saya gunakan itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Itu adalah strategi yang harus digunakan dalam kurikulum Merdeka gitu. Ya baik Bapak, jadi strategi pembelajaran yang akan Bapak laksanakan yaitu dengan berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Baik, sesuai dengan kurikulum Merdeka ya Bapak sekarang. Ya baik Bapak, yang keempat yang akan saya tanyakan yaitu tentang media pembelajaran nih Bapak. Media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan nanti di pembelajaran di kelas? Tentunya media yang saya gunakan di kelas itu sangat berbeda-beda sekali ya Bude, terutama dengan menggunakan peralatan IT, teknologi. Mungkin dalam berdiferensiasi ini itu kan sebenarnya ada ada yang harus dibedakan, karena memang berdiferensiasi itu kan ada konten, ada produk dan ada proses. Nah, sebenarnya dalam konten tersebut media itu kan berbeda-beda. Misalnya anak yang visual sebenarnya itu bisa menggunakan alat seperti radio, seperti halnya alat komunikasi handphone, ataupun mungkin bisa digunakan teman sebaya untuk mendengarkan ataupun menyimak ya. Kalau misalnya yang gambar itu kan visual itu kan gambar-gambar. Jadi media-media itu mungkin bisa bentuknya gambar-gambar ya, gambar-gambar mengenai mengenai
mengenai materi yang akan dipelajari. Terus kalau kinestetik itu berupa misalnya alat yang dipermainkan, maksudnya alat untuk permainan gitu. Jadi sebenarnya mereka aktif dalam pembelajarannya. Jadi harus disesuaikan dengan minat mereka gitu. Itu mungkin media yang digunakan ya. Jadi akan berbeda-beda ya. Ya, akan berbeda-beda. Berdiferensiasi itu kan berbeda-beda ya sesuai dengan bakat minatnya. Ya, jadi memang kontennya itu memang harus berbeda-beda disesuaikan dengan situasi muridnya, minat muridnya. Oke, baik Bapak. Nah, berikutnya Bapak, kapan Bapak akan melaksanakan observasinya? Hari apa, jam berapa, dan pada tanggal berapa, di kelas mana nanti kita akan melaksanakan, Bapak akan melaksanakan pelajaran, dan saya akan masuk untuk melakukan supervisi sebagai observer di kelas Bapak. Oke, saya akan melakukan pembelajaran itu di kelas 8D pada hari Senin. Ya, pada hari Senin jam pertama dari pukul 8.00 sampai 10.10. Jadi ada 3 jam 180 menit. Ya. Ya baik Bapak, berarti saya akan masuk ke kelas Bapak di hari Senin ya Bapak. Ya. Jam ke-1 sampai jam ke-3 untuk melakukan supervisi ketika Bapak melaksanakan pembelajaran ya. Dan selanjutnya Bapak, setelah kita melaksanakan perbincangan ini nih, saya akan menanyakan kepada Bapak apa yang Bapak dapatkan dari sesi kita melakukan perbincangan ini. Ya mungkin ini yang saya dapatkan mungkin intinya dalam proses pembelajaran setidaknya harus ada persiapan terlebih dahulu. Nah berarti kita setidaknya kalau misalnya kita dalam proses pembelajaran harus ada persiapan seperti sekarang menggunakan media apa, terus sekarang mau modulnya seperti apa, langkah-langkah kegiatannya mau seperti apa, otomatis itu akan terarah dengan jelas, jadi terstruktur gitu, jadi kita akan percaya diri, kita akan leluasa menguasai materi dengan apa yang telah kita sampaikan, yang kita rencanakan. Jadi intinya tidak akan kebingungan gitu ya ketika kita masuk ke kelas, karena memang sudah ada perencanaan terlebih dahulu awalnya gitu. Ya, baik Bapak. Nah, setidaknya kita sudah punya gambaran. Ya, ada gambaran yang tepat gitu ya untuk nanti kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya dalam percakapan praobservasi. Ya, dan nanti kita akan bertemu pada hari Senin ya Bapak di kelas untuk melaksanakan observasinya. Ya. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak yang sudah disampaikan oleh Bapak pada pelaksanaan praobservasi yang sudah kita lakukan hari ini. Sampai ketemu di kelas di hari Senin. Ya, baiklah. Ya, demikian percakapan kita kali ini. Sampai bertemu di observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.